Oh, online gitu. Bukan online, saya juga buka punya toko toko punya ruko udah. ya toko Alhamdulillah. kecilan itu buat baju. Ya baju walaupun nggak seberapa. Di lingkung kerjanya Mas. Mandurnya ibaratnya enak, laupannya enak, itu aja lah. Jadi Karena kenyamanan kerja. ya. Meskipun nggak ada lembur, nggak Ya. masalah lah ya. Kok sampai 11.000 itu? Kan udah dibilangin Pak, kalau itu tergantung orangnya. Kalau saya lah ya, suka gaya, ngeluyur. Fashion ini Pak. Misalkan bisa masak itu saya jamin lebih bisa ngirit. Lebih bisa ngirit lah intinya di situ. Soalnya kalau di sini kan makan makanan kalau beli itu kan ya sedikit. Gini gitu. Dari resmi Terus itu 2 kali lipat. Tapi kenyataan itu enggak itu cuma iming-iming. Oh gitu, cuman iming-iming saja. Nanti juga nyambung pertanyaannya teman kita yang kemarin itu. Itu kalau ada lemburnya, Mas. Kalau tidak ada lemburnya, katakanlah kotor-kotornya masih bisa terima berapa Pak Mail? Ini sepengalaman apa, Mas? Saya di bagian pembungkusan packing. Pembungkusan packing. Kalau Mas Riannya? Kalau saya di bagian pengupasan. Bagian pengupasan. Tapi deket nggak sama? Sepengalaman saman ketatnya di bagian apanya, Mas? Kalau di pabrik gede kayak gitu, Mas? Kalau pabrik gede itu ketatnya itu soal peraturan. Mungkin orang lain nggak boleh masuk, ngajak temen. Tapi kalau saranku ya, kalau saranku jangan kondisi kecil-kecil banget. Nah, sedang lah intinya. Ya sedang, maksudnya nggak cuma 1 orang. Ada 10 orang lah. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam celuran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kolesterol apapun. Masih kembali di channel B7, berbagai cerita, berbagai sharing, berbagai pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang dirasakan. Dan di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah masih ketemu lagi dengan Mas Andre. Mas Andre di Taiwan sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun ya. Oh iya. Mas Andre di kesempatan ini membantu Mas Andre 7 Saman kan dari Jawa Tengah, betul enggak? Karena kemarin itu banyak Mas dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Lampung juga banyak yang menanyakan itu masalah PT Mas. Kita hanya sebatas membantu sepengalaman kita saja, betul enggak? Betul. Karena di 4 tahun yang lalu itu terkadang nama PT kita itu ada yang ganti, ada yang pindah. Jadi kita mau ngomong juga terkadang takutnya kan salah ataupun apa. Jadi gini Mas Andre, membahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu banyaknya yang menanyakan kalau untuk di Jawa Tengah itu enaknya ke PT mana prosesnya, ataupun mungkin yang recommended bisa benar-benar untuk menerbangkan ke Taiwan. Monggo Mas Andre, gimana menurut sampean? Kalau di Jawa Tengah juga banyak sih ya, Mas. Kalau masalah PT. Tapi kalau masalah PT yang bagus mana aku kurang paham gitu. Tapi lebih baiknya cari info PT mana yang bagus, PT yang gede sekalian, bukan abal-abal gitu loh. Betul. Yang sekiranya nganu lah, apa? Recommended lah. Pasti berangkatin. Pasti bisa berangkatin. Soalnya beda PT, beda biaya. Betul. Gitu. Terus kalau saran dari Sama tadi enaknya ke Jakarta langsung ke pusat gitu. Kalau tidak tahu untuk yang dituju bagaimana Mas? Apa? Kalau tidak tahu PT-nya yang dituju apa, bagaimana untuk nyari PT-nya? Ya cari-cari info kan banyak Mas, di Google gitu Mas, banyak. Atau teman-teman yang sudah ada di Taiwan dulu kerjanya, berangkatnya PT mana gitu. Soalnya PT sekarang itu banyak yang ganti, betul. Banyak yang baru-baru, PT apa kurang paham. Kurang paham. Jadi kalau di Jawa Tengah malah Sama juga kurang paham ya Mas ya? Kurang paham. Jadi kalau menurut Saman, saran dari Saman lebih baik langsung ke Jakarta, ke pusatnya saja lah seperti itu. Tapi gini Mas, ini maaf nih, kalau seandainya langsung ke kantor pusat, kira-kira kalau orang yang awam yang belum pernah proses ke PT, nanti takutnya kan
nggak tahu. Iya. Itu bagaimana? Apa enak pakai sponsor atau langsung ke PT Mas kalau menurut sama sendiri? Kalau pakai sponsor itu enaknya ada yang nganterin, ada yang ngurusin surat-surat, nah gitu. Tapi kalau berjalan sendiri agak ribet, tapi agak murah lah. Agak murah, biayanya nggak seberapa gitu maksudnya sampean. Mas, untuk grup ataupun mungkin Mas TKI ini informasinya kan ada juga yang bertanya, Mas, kok apa namanya di Facebook atau di apa itu, Saman punya tahu nggak Mas nama channelnya di Facebook yang mungkin pengen nanya masalah pabrik ini itu di grup Facebook apa Mas? Kalau masalah di Facebook ya Mas ya. Kalau seandainya kamu nggak tahu, maksudnya kalau nggak ada temen yang di Taiwan atau apa, biasanya aku lihat itu di grup jual beli sepeda listrik Taiwan itu ada yang posting. Oh, ada yang posting. Pas dia kan udah dapet job. Lembaran gitu, terus difoto, terus di situ minta tolong, Mas, mau infonya pabrik ini bagus enggak? Ini enggak gitu. Tapi ya namanya orang banyak ya kan, pasti banyak yang komen, ada yang bener pabrik ini bagus, kadang ada yang bohong gitu. Kadang ada yang komen agak pedes. Yang penting kalau niat kerja nggak usah pabrik bagus apa enggak. Kalau niat berangkat ya berangkat gitu. Betul. Jadi belum tentu juga jawabannya real ya Mas ya. Ada yang komen pedes, ada yang komen oke, ada yang kalau mau berangkat ya berangkat saja, nggak usah nyari-nyari lah, intinya seperti itu. Terus apa lagi Mas kalau mungkin sepengalaman sampean buat bantu teman-teman kita Mas, monggo. Ya saranku kalau ya cari info lah Mas, cari info yang ada udah di Taiwan, saudara atau temen, kalau bisa minta tolong bantu calling visa. Itu jauh lebih baik Mas, karena kan udah tahu kondisi sebenarnya kan, gitu. Jadi lebih baik calling visa lah ya, ibaratnya seperti itu. Kalau udah calling visa kan setidaknya sudah tahu pabriknya di sini seperti apa, jadi tidak sampai sini nanti waduh ada pabriknya malah yang ada penyesalan kan seperti itu. Apalagi Mas Andre yang bisa ditambahkan lagi untuk bahasa ataupun mentalnya ataupun apanya, monggo waktu dan tempatnya lagi sama lagi. Kalau bahasa penting, itu utama gitu. Soalnya di sini pasti yang dibutuhin juga harus bisa ngomong gitu. Terus kalau nggak bisa ngomong malah kasihan kamu kalau ibaratnya diomongin apa malah salah gitu, malah jadi nggak enak sama atasan. Soalnya biasanya orang Taiwan itu kalau udah suka tapi kalau udah benci gitu. Susahnya itu. Memang benar. Betul ya Mas TKI Junior ya, silakan disimak. Orang Taiwan itu kalau memang suka ya benar-benar suka ya Mas, tapi kalau udah dibenci sekali, kesananya juga malah nggak enak lah intinya seperti itu. Apalagi Mas Andri gitu loh. Apalagi yang bisa ditambahkan monggo. Ataupun mungkin untuk biayanya ataupun mungkin untuk sampai di sininya pesan-pesan sampean buat Mas TKI Junior yang baru datang di Taiwan ini Mas, monggo. Kalau masalah biaya itu sekarang mahal-mahal ya Mas, gitu. 70 ada yang lebih, yang 100 juga ada. Ini serius Mas, yang 100 itu? Ada 110. Itu temen ceritanya teman sampean itu. Baru berapa bulan informasinya Mas? Baru minggu kemarin. Ya Allah. Masih potongan masih bayar 110 ya. Masih potongan berapa bulan itu Mas? Masih potongan 5 bulan kayaknya Mas. 6.600 masih kena potongan segitu banyak ya Allah. Nih Mas TKI Junior ya, baru mendengarkan sendiri, mungkin beliau tadi mengatakan temannya beliau, nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa Mas Tran bisa ketemu dengan beliaunya itu. Bisa. Insya Allah bisa ya Mas ya. Mungkin bisa diajak ke sana atau mungkin bisa diajak main ke sini. Betul nggak seperti itu? Ini hanya sebatas sharing ya lur ya. Intinya buat teman-teman, buat sahabat-sahabatku yang ingin berangkat ke Taiwan, saran dari beliau tadi, nek saman menanyakan di grup-grup yang TKI itu ya Mas ya, di apa? Jual beli sepeda listrik ya Mas ya. Jual beli sepeda listrik di Taiwan, monggo silahkan saman masuk ke Facebooknya saja, enggak apa-apa, saman mungkin bertanya-tanya, karena untuk lebih detailnya lagi kalau Mas Tran itu ditanya untuk daerah Toyen, daerah Kaohsiung, karena posisinya Mas Tran itu ada di Changhua, jadi kalau ditanyakan di yang agak jauh dikit ya mungkin kita juga tidak tahu ya Mas ya. Bukan kita tidak mau menjawab, tapi
tapi karena ketidaktahuan kan seperti itu. Cukup atau mungkin bisa ditambahkan lagi Mas Andre? Cukup Mas. Cukup. Oke Lor, mungkin obrolannya itu saja dulu. Saya mohon maaf kalau ada mungkin kurang lebihnya ataupun mungkin saya salah tutur bicara. Mas Andre, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Mas. Semangat. Akhir kalam. Semangat, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.